Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Tasikmalaya, PT Suherman, yang berasal dari SDN Cipakat, Kecamatan Parna. Memperkenalkan Kepala SDN Cipakat, Kecamatan Parna, Bu Haji Aam Amelia SPDM MPD. Selamat pagi Bu Haji. Pagi. Alhamdulillah, memohon izin dalam kesibukannya di ruang kerja beliau. Semoga percakapan hari ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi saya, khususnya umumnya bagi rekan-rekan CGP lainnya. Tak lupa perkenalkan juga fasilitator saya, Bapak Abdul Somad MPD, beserta Ibu pengajar praktiknya, Ibu Mega Sari MPD. Baik Bu Haji, mohon maaf sekali pada pagi hari ini di ruangan kerja Bu Haji yang sedang sibuk. Di sela-sela kesibukan ini, izinkan untuk mewawancara Ibu sekedar menggali pemahaman untuk menguatkan pemahaman saya dalam mempelajari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai seorang pemimpin. Yang pertama Bu Haji, barangkali ingin ada yang disampaikan sebelum masuk ke sesi wawancara. Oke, terima kasih Pak Tete. Selamat untuk Pak Tete sebagai salah seorang guru di SDN Cipakat yang terpilih menjadi CGP angkatan ke-8. Tidak terasa sekarang sudah menginjak bulan kesekian untuk hampir finishing penyelesaiannya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang diterima oleh Pak Tete akan segera ditularkan kepada semua guru yang ada di SDN Cipakat, sehingga akan menjadi nilai tambah, nilai jual yang luar biasa atas ilmu-ilmu yang diterima oleh Pak Tete. Ya. Silakan, bagaimana apa yang akan saya jelaskan? Ya, selama ini bagaimana Bu Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu Haji? Kasus dilema bujukan moral itu biasanya dalam menangani kasus tersebut, biasanya si kasus tersebut itu dianalisis dulu dengan diputuskan untuk memutuskan bagaimana kasus itu termasuk kasus yang bagaimana. Nah, apakah itu termasuk yang masuk logika kita atau tidak. Nah, dari kasus-kasus tersebut bisa dipisahkan kenapa kasus ini terjadi dan bagaimana untuk mencarikan solusinya. Kemudian apakah solusi tersebut perlu diputuskan sendiri sehingga kita itu memutuskan oh ini masuk di kasus sebagai kasus yang dilema etika atau yang bujukan moral. Apakah kasus seperti biasa-biasa saja? Nah, dalam hal itu dilihat dari alasan pembuatan keputusannya. Jika ada alasan yang masuk akal, yang logika, itu dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Dengan sedangkan jika dari alasannya tidak masuk akal, karena tidak sedikit kejadian-kejadian untuk dijadikan sebuah keputusan itu tidak terorganisir, maka di sanalah sebagai kepala sekolah harus bisa mampu membaca mana yang termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan. Pasti Bu Haji sangat jelas sekali dan sangat jelas. Yang selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu Kepala ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SDN Cipakat, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yang kalau dengan kata lain benar versus benar nih Bu Haji, bagaimana nih? Nah, kalau dalam hal itu biasanya saya telaah dulu secara pribadi. Kemudian apakah dibutuhkan ini untuk disampaikan, dibuatkan sebuah keputusan atau tidak, atau dengan cukup obrolan-obrolan biasa saja. Nah, biasanya saya memanggil guru senior.
ini ada ini masalahnya, bagaimana kalau dijadikan ini sebuah kebijakan, sementara kita membutuhkan. Nah, lalu alasan-alasannya apa butuh keputusan itu, butuh kebijakan itu, alasannya ini. Nah, ketika sudah disetujui oleh guru senior dan dijadikan, dan itu yang dijadikan bukan keputusan tapi draft keputusannya, draft dulu. Setelah disetujui oleh para guru senior, maka siap untuk dijadikan bahan untuk disampaikan kepada semua guru. Adapun guru-guru tersebut menerima atau tidaknya nanti diserahkan kepada forum guru tersebut. Tapi jelas kepala sekolah harus betul-betul memiliki alasan untuk mengeluarkan kebijakan itu, apalagi yang sama-sama sangat dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya Bu Haji, yang selama ini biasa dilakukan, yang menyangkut langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Mungkin nyambung dari penjelasannya tadi ya. Itu tadi, jadi saya biasanya mengundang guru senior, kemudian dari guru senior itu kita mengambil kata sepaham. Nah, setelah itu dijadikan bahan untuk diskusi lebih luas yang mengajak semua personal guru, apakah itu diskusi khusus kegiatan KKG di sekolah ataupun melalui rapat dinas rutin di sekolah. Nah, biasanya seperti itu, sehingga dari awal dari perencanaan sampai pembuat keputusan sampai menjalankan keputusan itu seharusnya emang nyamannya diketahui dari awal sampai akhir itu, sampai menjadi keputusan oleh semua anggota dan semua personal. Nah, yang selanjutnya, hal-hal apa saja nih Bu Haji yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di ilmu etika? Biasanya untuk menghadapinya itu diberikan tindakan-tindakan preventif sehingga akan terbacalah menjadi sebuah permasalahan. Mengapa ini terjadi? Lalu kita pikirkan akar permasalahan tersebut itu munculnya dari mana? Kadang tanpa disadari dari kepala sekolahnya, yang tidak disadari dari para gurunya, karena kita itu semua manusia biasa yang tidak lepas dari kata salah, kadang-kadang tidak merasa benar, tidak merasa salah. Nah, itu tindakan-tindakan itu setelah dicari akar permasalahannya baru didiskusikan untuk menemukan solusi. Dan selanjutnya Bu Haji, hal-hal apa saja nih yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebagai kepala sekolah, termasuk pembuat kebijakan di sekolah, ketika menjadi sebuah keputusan, kadang-kadang yang menjadi dilema itu takutnya keputusan itu menyinggung perasaan para guru, atau seolah-olah kepala sekolah itu memaksakan terhadap guru sehingga guru itu merasa tertekan. Nah, jadi dalam hal ini mungkin dari kata ketegasan, ketika kepala sekolah akan memberikan keputusan itu dengan setegas mungkin, nah itu yang menjadi kelemahannya. Khususnya saya pribadi, jadi takut karena tadi berawal dari akar permasalahan, kejadian selalu didiskusikan bersama, tapi ketika menjadi sebuah keputusan masih tetap ada rasa takut, sehingga yang menjadi kelemahannya adalah ketika menyampaikan keputusan itu belum bisa merasa setegas mungkin. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya Bu Haji, apakah Bu Haji memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bu Haji langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Serta bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Haji jalankan selama ini? Setiap kegiatan diawali dengan doa agar terhindar dari permasalahan. Tetapi sebagai manusia biasa, untuk mempersatukan aspirasi atau hati itu sangat susah. Maka kadang-kadang untuk orang lain itu adalah suatu kelebihan, tapi untuk diri kita adalah suatu kelemahan. Ataupun sebaliknya, maka antara ketimpangan tersebut akan terjadi permasalahan. Ketika ada permasalahan yang sifatnya seperti itu, biasanya
tidak terbiasa untuk disimpan berlarut-larut, karena takutnya masalah disimpan berlarut-larut bukan berkurang tapi malah bertambah, dan akhirnya tidak ada jadwal tertentu dilakukan pada saat permasalahan itu muncul. Kalaupun ada jadwal untuk diskusi, itu bahannya tidak ditentukan oleh Allah. Itu mungkin yang sifatnya direncanakan. Jadi kalau ada temuan permasalahan yang sifatnya harus segera diselesaikan, maka diselesaikan pada saat itu juga, jika waktu dan situasi kondisi dan sebagainya itu KPP. Ya, baik Bu Haji, sangat jelas sekali dan sangat bermakna nih bagi saya khususnya Bu Haji. Yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dalam membantu Bu Haji membuat keputusan dalam kasus-kasus dilema etika selama ini Bu Haji? Yang jelas itu sangat jelas tidak bisa membuat keputusan sendiri, karena kepala sekolah berjalan sendiri itu sangat salah, karena kita itu punya tim. Kalau SD Cipakat ibaratkan sebuah kapal atau perahu, maka kepala sekolah itu akan sibuk sendiri ketika harus bekerja sendiri, tapi kita bekerja sama, bergotong royong, apalagi dalam membuat suatu keputusan ini. Biasanya pertama guru senior dilibatkan, menghargai dari pengalamannya, dari umurnya, dari pendidikannya, dari segi berbagai macam segi keseniorannya. Yang kedua, ada guru khusus yang ditunjuk yang sangat membantu dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Bahkan ada sering disebut pemegang jantungnya sekolah, yaitu para operator sekolah. Dan juga tidak lepas juga meminta bantuan kepada guru-guru muda yang punya kompetensi, apalagi sekarang dituntut dengan kemahiran IT. Mereka itu jadi pembimbing para guru-guru yang mungkin belum maksimal memiliki kompetensi dalam bidang itu. Jadi sangat banyak bantuan dari semua rekan-rekan guru senior, operator, guru-guru muda yang sudah memiliki kompetensi dalam bidang kebimbingan. Sangat jelas sekali Bu Haji, terima kasih. Dan yang terakhir, Ibu Haji, dari semua hal yang telah disampaikan barusan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu Haji mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Sangat banyak pembelajaran yang diterima. Pertama, kita itu tidak merasa diri kita itu sebagai orang yang selalu benar. Walaupun kita itu ditugaskan oleh negara, diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjadi seorang pimpinan, tapi dalam hal itu pimpinan adalah manusia biasa. Kemudian yang kedua, dengan adanya kerjasama guru, banyak sekali pengalaman, saran dan kritik itu sangat membantu sehingga menjadi sebuah kenyamanan ketika kepala sekolah membuat nyaman di sekolah, keputusan-keputusannya diterima dan siap untuk menerima keputusan kembali jika keputusan tersebut ada hal-hal yang perlu dikoreksi oleh para guru. Jadi sebagai pimpinan akan merasa nyaman ketika kita siap saling memberi dan saling menerima antara permasalahan yang muncul dengan keputusan yang akan dijadikan sebuah pijakan oleh sekolah. Dengan demikian, pembelajaran yang paling berharga dari sini adalah adanya terjaminnya kenyamanan yang berangkat dari kekeluargaan, kebersamaan di mana kita sama-sama saling menanggung, saling bertanggung jawab atas apa yang menjadi keputusan. Baik, Bu Haji, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tengah-tengah kesibukan telah memaparkan dan memberikan ilmu terkait pemahaman khususnya bagi saya dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan seorang pemimpin. Ini sangat berarti Bu Haji bagi penambahan pemahaman kami semua. Dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bila terhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tete Suherman, CGP Angkatan 8 Kabupaten Tasikmalaya, dengan fasilitator Bapak Abdul Somad MPD, beserta pengajar praktiknya Ibu Megasari SPD MPD. Yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan melakukan interview atau menggali informasi terkait modul 3.1 dalam rangka menggali informasi untuk menambah pemahaman saya terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Megasari yang terhormat. Selamat siang Pak Tete, apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Mohon maaf Iya. mengganggu waktunya. Oh tidak ya. Saya memerlukan informasi nih Bu terkait untuk menambah pemahaman dan wawasan yang berbasis pengalaman terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Kebetulan Ibu sekarang menjadi kepala sekolah di SDN Ciburi, Iya betul. menjadi ketua KTGS juga di Kecamatan karena yang bila pasti mumpuni lah Ibu dan sebidang pengalaman terkait pengambilan keputusan. Iya. Baik Ibu, dalam menjalankan tugas sehari-hari Ibu tentunya mengalami konflik atau dilema yang menyangkut dilema etika atau dilema bujukan moral. Iya. Nah, kira-kira nih Ibu, apa sih yang pernah terjadi ataupun yang pernah Ibu keluarkan kebijakannya terkait permasalahan yang menyangkut dilema etika? Yang baik, memang ya Pak Tete, masalah di sekolah itu cukup kompleks, cukup banyak sekali. Namun pada saat ini mungkin saya hanya akan berbagi satu permasalahan yang krusial yang memang ini sebetulnya sering dialami, tetapi kadang penyelesaiannya itu ada yang mengembirakan dan juga yang memang tidak memuaskan berbagai pihak. Salah satu kasus yang pernah saya temui adalah mengenai ini bantuan pemerintah PIP. Ya, yang mana PIP ini kan kita tidak meminta usulan atau mengajukan, kita hanya menginputkan data saja pada dalam Bapodi. Nah, tetapi pada kenyataannya setelah PIP itu diluncurkan atau disampaikan ke pihak sekolah, ada kalanya kurang tepatlah sasarannya gitu, seperti itu. Ya mungkin itu salah satu hal yang pernah saya temui di sekolah. Siap Bu, terima kasih. Nah, lalu selama ini Ibu bagaimana dapat mengidentifikasi kasus PIP tersebut yang merupakan dilema etika atau bujukan moral kira-kira menurut Ibu? Kalau menurut saya itu adalah dilema etika, karena di satu sisi kita harus bukan menuturkan, mengikuti siapa-siapa aja yang diberikan oleh pemerintah untuk siswa ABCD-nya, sedangkan di satu sisi juga saya harus membenarkan bahwa ini loh yang berhak. Seperti itu. Jadi memang ini dua hal yang cukup menyulitkan. Di satu sisi ini kan tidak ada, tapi di satu sisi ini membutuhkan. Yang harus kami jalankan itu bagaimana nih kedua-duanya supaya berkeadilan. Iya, memang sangat rumit ya Bu ya. Iya, betul. Nah, lalu Ibu, kalau selama ini misalkan Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan nih, bagaimana nih? Kalau tadi Ibu kan galau ini gimana? Iya, berhak atau tidak dapat? Iya, seperti iya. itu. Nah, hal yang saya jalankan dalam pengambilan keputusan ini tentu yang
utama saya melakukan koordinasi dengan guru-guru ya Bapak, karena apapun keadaannya guru-guru itu lebih tahu kondisi siswa, lebih tahu keadaan orang tua siswa, yang mana itu saya dapatkan semua dari wali kelas. Nah kemudian saya juga dalam menjalankan pengambilan keputusan dari kasus yang saya alami, melakukan komunikasi koordinasi dengan komite sekolah, yang mana komite sekolah itu merupakan jembatan antara orang tua dengan pihak sekolah. Lalu Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Bu ya yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini terkait masalah PIP, yang pertama saya melihat aturan yang ada atau jenis yang ada, bagaimana penyalurannya, bagaimana peruntukannya, kemudian bagaimana untuk siswa yang mendapatkannya. Nah kemudian langkah selanjutnya saya melakukan memberikan informasi kepada Bapak Ibu guru mengenai PIP ini. Nah setelah itu kemudian saya mengumpulkan komite setelah dan jajarannya. Nah setelah itu, setelah komite dan jajarannya paham mengenai PIP ini, maka komite mengundang seluruh orang tua untuk paham akan keberadaan PIP ini, sehingga kami hanya dijadikan narasumber untuk undangan yang dibuat oleh komite tersebut. Ya, alhamdulillah Ibu ya, cukup mantap nih dalam bentuk langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang diambil ya. Lalu hal-hal apa saja nih Bu ya yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang menyangkut PIP tersebut? Hal yang menurut saya paling efektif dilakukan adanya satu, yang paling efektif ya, komunikasi. Iya, betul. Itu adalah saya pandang penting, saya pandang efektif, karena dengan komunikasi hal-hal yang gelap akan menjadi sedikit lebih terang, bahkan akan menjadi terang. Jadi teringat juga nih Bu, kalau misalkan kan kebaikan apapun tanpa adanya komunikasi akan menjadi sebuah kejelekan. Betul sekali, betul. Alhamdulillah nih ada tambah ilmu dari Ibu KPKS Kecamatan Cikarang. Lalu Ibu, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan kepada Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seperti PIP tersebut? Iya, hal yang menjadi tantangan bagi saya, tapi ini maaf ya Pak Tete, karena ini adalah fakta. Jadi perbedaan SDM orang tua itu sendiri, bukan saya negatif ya terhadap SDM mereka, tetapi kadang mereka itu paham tetapi tidak bisa makan situasi seperti itu, tapi mereka seolah-olah a priori karena dihadapkan akan kebutuhan seperti itu. Iya ini sebetulnya anak misalkan anak kami tidak berhak untuk mendapatkan, tapi kami membutuhkan. Nah seperti itu yang menjadi tantangan bagaimana menyampaikan apa yang kami tahu dan mereka bisa memahami, kemudian mereka bisa menjalankan. Karena itu yang paling sulit, karena terbentur mungkin dengan berbagai kebutuhan peserta didik, yang mana kan sekolah juga tidak semuanya digagaskan ya oleh sekolah. Ada hal-hal yang memang harus dibiayai oleh pribadi peserta didik itu sendiri. Lanjut Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal yang terjadwal secara sistematis dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau misalkan bentuk prosedur apa nih yang sudah Ibu jalankan selama ini? Ya baik, untuk permasalahan PIP ini biasanya saya tidak menyelesaikan dalam rentang waktu yang panjang atau berkala, karena turunnya penerima PIP itu sendiri kan kita tidak tahu ya, ada yang 3 bulan sekali, kadang 4 bulan. Nah, jadi dalam penyelesaiannya pada saat itu ketika terjadi
bukan usulan, bukan muncul dari komplain. Ada ketidak, ya, adanya keinginan dari orang tua untuk ingin mendapatkan PIP itu sendiri, tetapi memang di sini tidak tertera. Nah, jadi pada saat itulah saya putuskan dalam pengambilan keputusan ini. Betul, tepat sekali ya Bu. Nah, selanjutnya Ibu, adakah nih Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika seperti PIP? Yang faktor yang mempengaruhi saya dalam pengambilan keputusan ini untuk mempermudah ya Pak Tete dalam hal ini, saya dibantu oleh OPS karena dari OPS inilah awal mula input, awal mula data mengenai layak atau tidak layaknya penerima PIP itu keluar. Nah, selanjutnya nih Bu, yang terakhir, dari semua hal-hal yang telah disampaikan barusan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama melakukan pengambilan keputusan dilema etika seperti PIP tersebut? Hal yang saya petik dari permasalahan ini, tentu ini evaluasi ya buat saya. Jadi saya harus lebih mengetahui kondisi sosio-emosional maupun ekonomi masyarakat sekitar. Nah, sehingga nanti saya bisa melakukan koordinasi dengan OPS selaku orang yang menginput data kelayakan penerima PIP. Terima kasih Ibu telah Sama-sama. bisa berkomunikasi dan menjawab beberapa hal terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin yang alhamdulillah sangat berguna bagi saya dalam rangka menambah pemahaman serta belajar juga ya Bu dari para guru yang paling utama adalah pengalaman. Iya, betul. Kami masih belum bisa dan itu selama ini alhamdulillah selama ini Ibu telah memberikan gambaran terkait permasalahan yang menyangkut dengan kita. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.